Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, segenap anggota Koperasi Wanita Patra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di kesempatan hari ini Allah memberikan kemuliaan kepada seluruh anggota Koperasi Wanita Patra bisa melaksanakan ulang tahun Koperasi Wanita Patra. Tentu ini merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik sehingga koperasi ini sampai dengan titik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkiprah, mensejahterakan anggotanya dan kemudian melakukan ekspansi kebaikan keluar. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada qudwah hasanah kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari di mana Koperasi Wanita Patra melaksanakan ulang tahunnya. Berarti secara usia telah bertambah. Nah, ketika usia itu bertambah atau kita sering disebut dengan yang namanya ulang tahun, apa sih sesungguhnya yang harus kita sikapi ketika Allah telah mentakdirkan bersambungnya kemudian umur tahun yang lalu dengan umur yang akan datang ini? Dan apa yang kita inginkan dari Koperasi Wanita Patra ini, seperti apa yang diinginkan? Tentu tidak ada sesuatu yang diinginkan oleh sebuah organisasi dan anggotanya ketika kemudian ditanya yang diharapkan dan merupakan sesuatu yang diinginkan paling besar, bagaimana kemudian koperasi ini bertambah tumbuh dan kemudian lebih maju lagi dan tentu banyak memberikan manfaat kepada anggotanya. Nah, terus bagaimana konsepnya agar kemudian mendapatkan pertumbuhan itu dengan baik, bisa bertambah, kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih besar? Apa yang harus dilakukan? Ada satu hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini sering kemudian kita dapatkan, sering kita kemudian mendapatkan nasihat ini. Dan sesungguhnya ayat ini kalau diterapkan dalam konteks organisasi pun sangat relevan. Apa yang dilakukan? Lihat kalimatnya dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ternyata konsepnya adalah ketika kita kemudian bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, oleh Allah akan ditambah. Maka titik poin bagi seluruh anggota Koperasi Wanita Patra, baik pengurusnya ataupun anggotanya, maka saat hari ini masuk di ulang tahun, apa langkah yang pertama yang dilakukan oleh seluruh anggotanya adalah hal yang pertama dilakukan adalah syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Janjinya tadi, kalau seandainya kemudian bersyukur, la azidannakum, oleh Allah akan ditambah. Nah, cuman pertanyaannya begini. Ketika berbicara masalah syukur, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara syukur, seperti apa sih ekspresi syukur kita yang bisa mendatangkan penambahan dari Allah itu? Maka yang pertama, ketika berbicara syukur itu, langkah yang pertama, syukur itu diekspresikan. Mananya apa? Ucapkan kalimat itu. Dan kalimat syukur itu kita ucapkan setidak-tidaknya dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka begitupun ketika kemudian Koperasi Wanita Patra itu kemudian hari ini masuk kemudian di ulang tahunnya, maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seluruh pengurusnya dan seluruh anggotanya adalah mengucapkan syukur dengan semuanya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kalimat ini perlu diekspresikan dengan kalimat ucapannya? Nabi mengajarkan kalimat hamdalah itu diucapkan sebagai bentuk syukur. Ya. Karena ternyata ekspresi orang ketika ditanya satu kondisi, balasannya seperti itu, seperti apa yang dia kemudian ucapkan, itu pula nanti kemudian yang Allah nilai. Contoh kasusnya kalau ada orang yang ditanya begini, bagaimana kabar Anda hari ini?
begini saja saya aduh, ini enggak. Nah, ketika itu yang diucapkan, merasa dirinya kemudian tidak semangat, merasa dirinya kemudian tidak memiliki program yang jelas, merasa dirinya kemudian terpuruk, ketika ditanya kabarnya itu, maka seperti itu yang didapatkan. Tetapi beda ketika orang ditanya, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Maka kita bilang, Pak, Alhamdulillah. Sama nih, seandainya kemudian pengurus Koperasi Wanita Patra mungkin hadir mungkin di tengah-tengah ibu-ibu sekalian, pejabat dari koperasi dari kabupaten, ketika ditanya bagaimana Koperasi Wanita Patra, maka ucapan yang pertama kita ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya Allah berikan kebaikan. Itu langkah yang pertama. Lisan itu mengucapkan kalimat hamdalah sebagai tanda syukur, itu efeknya besar. Kenapa? Karena Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya menyatakan, Innallaha la yardha 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap seorang hamba. Jadi Allah memberikan keriduannya kepada seorang hamba ketika apa hamba yang lakukan hamba itu? Ayyakula aklah, ketika dia makan. Ketika dia makan. Maka saat dia makan itu, ketika dia makan itu mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dengan mengucapkan fayahmadahullahu alaihi. Maka dia mengucapkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kenikmatan makan. Kemudian yang kedua, ketika hamba itu wayashrab atau dia kemudian minum syarbah, dia minum fayahmadahu alaiha, kemudian dia ketika minum pun dia mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi subhanallah, menarik ibu-ibu sekalian, bahwasannya ucapan kalimat kita ketika diberikan kenikmatan, mengucapkan kalimat hamdalah, maka saat itulah Allah turunkan keriduannya. Maka tidak ada sesuatu yang paling nikmat kalau kemudian dapatkan ridho Allah. Maka insya Allah Koperasi Wanita Patra ini, kalau semua anggotanya ketika sampai detik ini mengucapkan kalimat hamdalah, maka saat itulah Allah turunkan kemudian ridhonya kepada lembaga ini. Ini yang pertama. Ya, jadi kita ucapkan kemudian syukur itu. Kemudian langkah yang kedua, supaya kita mendapatkan la'azidannakum, supaya Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, setelah kita ucapkan kalimat itu dengan syukur, maka yang kedua adalah kenali nikmatnya. Jadi, Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kenali nikmatnya itu. Maksudnya adalah, sekaligus ini adalah merupakan modal yang utama ketika kita mengenali nikmat. Ayo coba. Semuanya merefleksikan diri, apa sih kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada koperasi ini? Ya, apa yang dirasa? Ini perlu kita kemudian untuk mengenali. Ya, kalau sampai menghitung itu rasa-rasanya kita susah. Ya, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah susah. Ya, maka seandainya kemudian ada yang ditanya, mungkin pengurus Koperasi Wanita Patra bertanya kepada anggotanya, perlu ini bertanya gitu, tanyakan. Ibu, mohon maaf, sudah berapa tahun Ibu menjadi anggota Koperasi Wanita Patra? Ini dalam mengenai nikmat. Ya, mungkin ada yang menjawab 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apa banyak yang menjawab. Ketika kemudian ditanya sudah menjawab jawaban itu, pertanyaan selanjutnya apa? Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika kemudian menjadi anggota koperasi? Mampu dia nggak menjawab. Ketika dia kemudian mampu menjawab dengan baik, oh iya, saya mendapatkan kenikmatan ketika menjadi anggota koperasi itu. Ya Allah, ya Rabbi, saya kalau butuh barang apapun, saya tinggal bilang, kemudian alhamdulillah dapat, saya nggak usah jauh-jauh nyari. Dan yang lebih terpenting lagi mungkin, ya namanya koperasi kan formatnya ya bisa nyicil. Maka kemudian punya barang, dengan kemudian format mungkin sistemnya cicilan itu adalah merupakan kenikmatan, dan orang itu ketika sudah mengetahui itu nikmatnya, maka inilah modal yang terbaik bagi seorang hamba ketika mengakui bahwasanya Allah telah memberikan nikmat itu. Ya, jadi itu tadi bagaimana kita mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenali itu kalau sampai berhitung kita tidak akan mampu kemudian menghitungnya. Sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kita kemudian mau menghitung kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kemudian Allah menambahkan dari syukur yang sudah kita lakukan? Yang ketiga, kita itu mengenal siapa sang pemberi nikmat itu. Ya.
Jadi penting ini kita pikirkan kemudian dengan bijak, siapa sang pemberi nikmat ini. Kalau kita melihat bentangan luas kemudian alam ini, lebarnya kemudian lautan, tingginya kemudian gunung, ya, angkasa raya yang luar biasa kemudian besar ini, kalau kemudian kita tanya siapa kemudian sang pemiliknya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara kemudian tadi kesyukuran kita, nikmat-nikmat yang diberikan itu, maka yang kedua perlu kita mengenali siapa sang pemberi nikmatnya. Jangan sampai salah. Jadi seandainya KWP ini kemudian berhitung, ternyata di akhirnya bisa menyatakan keuntungannya atau bisa yang dibagi kepada anggota itu jumlahnya meningkat dari tahun yang kemarin, maka dipastikan yang tidak boleh kemudian bergeser bahwasannya ini ada yang memberi. Ya, dan tidak mungkin tidak ada yang memberi, maka kita perlu mengenali siapa yang memberi itu. Nah, kalau berbicara tentang siapa yang memberi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu kemudian tidak perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan kemudian apa yang ada di bumi. Nah, jadi yang kedua, kita pahami bahwasannya yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, bagaimana kita setelah kita mengakui, setelah kita kemudian mengetahui sang pemberi itu, bagaimana selanjutnya kita kemudian senang dengan pemberian tersebut. Ya. Jadi ada rasa yang dalam diri kita ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, setidaknya nikmat pengurusnya kemudian diberikan kemampuan mengelola amanah ini sampai dengan tahun ini ada merupakan kenikmatan. Maka sebagai bentuk syukurnya adalah kita atau para pengurus kemudian anggota itu merasakan senang atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau kemudian mengingat apa yang kita dapatkan hari ini, mungkin sudah berpikir kita kalau dapat hari ini 1 juta, maka akan berpikir tahun depan pingin dapatnya tidak mungkin 1 juta, minimal mesti naik 2 juta. Nah, jadi ketika kemudian kita sekarang mendapatkan 1 juta itu senang, maka mendapatkan 2 juta tentu itu akan lebih senang lagi. Dan itu sesuatu yang wajar, sah-sah aja. Ketika kita meningkatkan usahanya, ketika kita meningkatkan kemudian kesungguhannya, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim terhadap hambanya. Niscaya oleh Allah pun akan ditingkatkan kita. Nah, cuman kalau kita kemudian tadi senang dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ungkapan kesenangan terhadap yang diberikan oleh Allah itu ternyata tergambar bagaimana sikap kita kemudian kepada orang lain. Ya, senang itu. Nah, maka lihat, kalau seandainya sekarang pengurus koperasi wanita patra, kemudian ada pengurus koperasi kabupaten, kemudian ada anggotanya. Lihat kalimatnya. Kalau pengurus koperasi itu kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada siapa? Pengurus koperasi kabupaten. Terima kasih selama ini kami dibimbing, kami diarahkan. Dia juga kemudian berterima kasih kepada siapa? Kepada anggota. Terima kasih kepada para anggota yang sudah aktif kemudian mendukung program komersial. Ini menjadi modal yang perlu kita siapkan dan kita sampaikan betapa kita harus senang, bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun itu. Besar kita senang, sedikit juga senang. Nah, kalau besar kita umumnya koperasi keuntungannya besar sih senang ya, wajar Ibu ya. Tetapi kalau kemudian koperasi umpamanya yang didapatkan keuntungan sedikit, jangan sedih, tapi harus senang juga. Dan itu kemudian kita sampaikan kesenangan itu dengan mengucapkan syukur tadi. Kenapa? Karena kalau kita dengan yang sedikit itu kemudian sudah bisa bersyukur, maka nanti kalau yang besar pasti dia bisa bersyukur. Ya. Tapi kalau orang bersyukur yang besar, yang sedikit nggak bisa, nah itu musibah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, man lam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Siapa saja orang yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah yang sedikit, niscaya dia akan susah bersyukur ketika diberikan kemudian yang besar. Sebagaimana kemudian rasa syukur itu kita sampaikan kepada manusia ya. Maka kata Nabi SAW, wa man lam yashkurun nas, barang siapa tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia niscaya tidak akan
memberikan rasa syukurnya, terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang ketiga adalah bagaimana senang dengan pemberian itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kalau konsep yang kita ini kemudian pegang, baik pengurus ataupun anggota, betul-betul ketika di ulang tahun ini kemudian bersyukur, dan syukur itu kemudian diungkapkan dengan satu tadi, mengekspresikan rasa syukur itu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengenali nikmat-nikmat tadi yang diberikan oleh Allah ketika kemudian koperasi di umur yang hari ini. Yang ketiga, kemudian bagaimana mengenali pemberinya, siapa yang memberikan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan kemudian yang keempat, ketika kita kemudian menjadi pribadi yang berbahagia, yang senang, seberapapun kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anggota-anggota ini baik, mampu kemudian menyikapi kemudian dengan baik dengan 4 hal tadi, maka insya Allah koperasi itu karena anggotanya sehat, memahami kemudian syukurnya baik, maka ketika anggotanya sehat, semuanya memahami bahwasanya lembaga ini didukung oleh semuanya harus baik, maka ketika anggotanya sehat, maka tentu koperasinya itu akan kuat. Nah, ketika koperasi itu sudah kuat, sudah baik, maka tentu koperasi itu akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Ya, maknanya akan berpengaruh kepada ekonomi rakyat yang di sekitarnya. Ya, maka mudah-mudahan sesuai dengan tema yang disampaikan, bahwasanya ulang tahun koperasi hari ini adalah anggota sehat, koperasinya kuat, ekonomi rakyat berdaulat. Itu bisa tercapai insya Allah dengan konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kamu bersyukur, oleh Allah akan ditambahkan syukur dengan 4 konsep tadi yang disampaikan. Maka insya Allah kalau anggota pengurus berpegang dengan 4 yang ini, maka insya Allah anggotanya sehat, koperasinya kuat, dan ekonomi rakyatnya akan berdaulat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini yang disampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di ulang tahun ini Allah melimpahkan keberkahan kepada seluruh anggota Koperasi Wanita Patra. Mudah-mudahan Allah menjadikan Koperasi Wanita Patra ini adalah satu lembaga yang bisa mensejahterakan anggotanya dan bisa membangun ekonomi rakyat di mana kemudian berada, khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Wabil khusus yang hadir, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan, berkah umurnya, berkah pekerjaannya, berkah perusahaannya, berkah keluarganya, sehingga kalau kita mendapatkan keberkahan, insya Allah hidupnya akan nyaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimina hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma yassir umurana wa umura walidaina wa umura jami'al muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir ilaikal yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka mengucapkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah atas amanah yang telah diberikan kepada para pengurus Koperasi Wanita Patra. Ya Allah, jadikanlah koperasi ini adalah koperasi yang bisa memberikan kebaikan kepada anggotanya, bisa memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Ya Allah, jadikanlah Koperasi Wanita Patra pengurusnya yang amanah, anggotanya yang amanah, sehingga kemudian memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.